Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tematik 3B, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Yuk dibuka bukunya anak-anak. Pembelajaran keempat. Ayo amati. Kakak tua, iya, mari kita saling hidup rukun. Ratu Semut menjawab, terima kasih kakak tua, kamu telah menyelamatkan rakyatku. Rakyat semut pun bergembira, hore, hore. Apa yang kamu amati dari gambar di atas? Setelah kamu mengamati, kamu kerjakan tugas halaman 68. Gerakan untuk lompat tali. Permainan lompat tali menggunakan karet sebagai tali untuk melompat. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Permainan ini begitu mudah dan tidak berbahaya. Permainan ini hanya membutuhkan karet yang bisa dirangkai hingga membentuk tali. Berikut ini ada beberapa gerakan yang bisa membantu dalam permainan karet. Yang pertama, lompat jauh. Gerakan lompat jauh sangat sering dipakai dalam permainan lompat tali. Kedua, gerakan koprol. Gerakan koprol adalah gerakan yang sangat membutuhkan keberanian. Ketiga, gerakan potong kue. Gerakan ini biasanya digunakan jika ketinggian karet sudah mencapai kepala. Karena sudah setinggi kepala, maka diperbolehkan menggunakan tangan untuk melompat. Permainan lompat tali banyak memberi manfaat dan berguna sekali bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Selain menambah kekompakan sesama anggota, setiap lompatan dalam permainan ini bisa mendorong pertumbuhan tulang. Sekarang kalian kerjakan halaman 70. Pembelajaran kelima. Dongeng kuda dan keledai. Diceritakan seekor kuda dan keledai. Pada cerita ini, keledai yang iri dengan kehidupan si kuda yang selalu dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Si keledai sangat iri karena si kuda ditempatkan di kandang yang selalu bersih, diberi makanan enak, selalu dimandikan, dan tidak pernah disuruh bekerja. Sedangkan keledai, ia harus selalu bekerja keras setiap hari mengangkat barang bawaan, harus menarik gerobak yang berat, tak pernah dimandikan oleh tuannya, diberi makan seadanya, dan ditempatkan di sebuah kandang yang kotor. Pada suatu hari, si keledai menghampiri kuda di kandangnya. Si keledai mengeluh dan berkata kepada si kuda, "Keledai, hai kuda, hidupmu sangat enak, penuh kasih sayang dari si tuan kepadamu." Kuda menjawab, "Hai, kenapa kamu berpikir begitu?" "Iya, karena kau ditempatkan di kandang yang bersih dan diberikan makan yang enak, sedangkan aku diberi makan seadanya dan ditempatkan di kandang yang kotor." "Kamu hanya melihat dari pandangmu saja, keledai. Dari pandangku, memang begitu. Selain itu, setiap hari aku harus bekerja keras, makanya aku sangat iri kepadamu, kuda." "Keledai, sebenarnya kau tidak tahu, kamulah yang paling beruntung di dunia ini dibandingkan aku. Kenapa kamu bilang begitu?" "Iya, kamu tidak melihat kehidupanku yang penuh resiko." "Benarkah begitu?" "Memang demikian, keledai. Maksudmu sangat berisiko bagaimana, kuda? Aku tidak mengerti yang kamu katakan." "Iya, keledai, hidupku penuh resiko. Bahkan aku bisa terluka parah dan bisa mati kapan saja. Saat terjadi perang, tuan naik di atas punggungku dengan bersenjatakan lengkap. Apabila musuh lebih kuat, aku bisa saja terluka parah dan bahkan mati di medan perang."
Mendengar semua itu, si keledai mulai menyadari bahwa selama ini dia sudah salah. Keledai, jika begitu, memang hidupmu lebih beresiko. Ternyata nasibku jauh lebih beruntung dibandingkan kamu. Kuda pun menjawab, makanya kita tidak boleh menilai hanya dari sudut pandang kita sendiri. Benar kuda, terima kasih. Setelah kalian mendengarkan cerita dongeng kuda dan keledai, kalian kerjakan halaman 74. Ayo menyimak. Kandang dibersihkan sehari sekali. 1 kali 1 sama dengan 1. Kandang dibersihkan dalam seminggu. 7 dikali 1 sama dengan 7. Jadi, kandang dibersihkan 7 kali dalam seminggu. Semua bilangan dikalikan dengan bilangan 1 menghasilkan nilai bilangan itu sendiri. Apakah nilai hasil perkalian di atas akan tetap sama jika angka-angkanya ditukar posisinya? Penyelesaian 7 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 1 4, 4 ditambah 1 5, 5 ditambah 1 6, dan 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7 dikali 1 sama dengan 7. Jadi 7 dikali 1 sama dengan 1 dikali 7 sama dengan 7. Kerjakan halaman 76 sampai 77. Pembelajaran ke-6. Ayo membaca cerita kelinci dan kambing tua. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci dengan kakinya yang pincang. Ia tinggal di sebuah hutan. Karena kakinya yang pincang, ia sangat kesulitan ketika mencari makanan dan minuman. Suatu hari, kelinci tersebut pergi ke pinggir sungai. Ia sangat kehausan. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat seekor kambing terbaring dan terlihat sangat lemas. Kelinci pincang tersebut perlahan-lahan mendekati kambing. Ternyata kambing tersebut buta dan sedang sekarat karena kehausan. Ia tidak tahu bahwa di dekatnya ada air. Sang kelinci hanya tersenyum. Kambing yang ia temui ini mempunyai kaki, tetapi ia tidak mempunyai mata. Sedangkan dirinya, ia mempunyai mata, namun tidak punya kaki. Ia pun segera membantu kambing tua menuju sungai tersebut. Setelah mereka minum dengan sepuasnya, kelinci mendapatkan sebuah ide. Ia dan kambing tua dapat bekerja sama. Mereka bisa saling bantu dan saling menguntungkan. Kelinci kembali tersenyum senang dengan idenya. Teman, aku mempunyai sebuah ide. Sebaiknya kita berdua bekerja sama. Aku membantumu dan kamu membantuku, kata kelinci. Apa maksudmu? Tanya kambing tua. Kamu buta tidak dapat melihat dan aku pincang tidak dapat berjalan dengan lancar. Kamu membantuku dengan kakimu untuk berjalan dan sebaliknya. Aku membantumu dengan mataku, jawab kelinci. Bagaimana caranya? Tanya kambing tua. Ia tertarik dengan ide kelinci yang bisa menguntungkan itu. Caranya sangat gampang kawan. Aku duduk di atas punggungmu sehingga kamu dapat menggunakan mataku. Aku yang akan menunjukkan jalan kemana kamu pergi. Sementara itu, kamu membantuku untuk berjalan dengan kakimu, jawab kelinci dengan sangat ramah. Mendengar yang dikatakan kelinci, kambing tua berpikir sebentar. Dengan sangat riang ia menerima ide cemerlang kelinci. Idemu sangat baik sekali. Mari kita bersahabat dengan baik, kata kambing tua dengan nada senang. Jadi, kamu setuju dengan ideku ini? Tanya kelinci. Tentu, mari kita mulai. Cepatlah naik ke atas punggungku, kata kambing tua. Kelinci sangat senang sekali karena sekarang ia dapat berjalan dan mendapatkan sahabat. Kawan, seandainya saja kamu tidak datang dan menolongku waktu itu, mungkin aku sudah mati karena kehausan, kata kambing sambil terus berjalan.
Oh, lupakan semua itu. Aku hanya kebetulan lewat dan melihatmu. Masalah kematian itu urusan Tuhan, jawab kelinci dengan ramah. Dari situlah awal kelinci dan kambing bersahabat. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan-jalan, kelinci melihat pemandangan yang sangat indah. Kelinci menceritakan keindahan yang ia lihat agar sahabatnya pun dapat merasakan keindahan alam tersebut. Setelah kalian membaca cerita kelinci dan kambing tua, kalian kerjakan tugas halaman 80. Kalian kerjakan juga tugas uji kompetensi 2 halaman 84, 85, dan 86. Setelah kalian mengerjakan semua tugas, kalian kirim ke classroom. Sekian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.